tidak mampu menjadi mampu, tahu mau dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, kemudian ada beberapa kriteria untuk seorang pemimpin. Ya, kita juga harus bisa menanamkan di dalam diri kita, karena seorang pemimpin itu akan menjadi teladan. Jadi pemimpin yang seperti apa nanti yang diharapkan di sekolah. Kita sebagai guru penggerak mungkin di sini harus sudah bisa memberikan kriteria atau contoh-contoh dari sifat seorang pemimpin. Kan harus mampu mempengaruhi orang lain. Proses mempengaruhi kan tidak mudah ya Bapak Ibu. Nah di sini ada proses yang mungkin harus kita lalui. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang lain dengan konsep yang kita miliki. Ya. Misalkan kita harus mempunyai jiwa seorang pemimpin yang memperhatikan bawahan kita. Jadi kalau bawahannya dianggap mampu melaksanakan tugas kita, ya nggak bisa masa bodoh. Ya. Ada yang pemimpin itu ada yang otoriter. Nah itu kan dari sisi teori kepemimpinan gitu kan. Nah kemudian kita sebagai guru penggerak kaitannya apa? Ya kita ketika saat nanti mungkin aplikasi di lapangan harus bisa membuat sebuah sistem. Karena sekolah itu nggak mungkin berjalan kalau tidak kita buat sebuah sistem. Ya. Kita sekarang bagaimana mendapatkan proses pelatihan selama 9 bulan. Kita buat nanti setelah selesai 9 bulan aplikasi di lapangan untuk menjadi sebuah bagian dari guru penggerak, walaupun teman-teman kita itu tidak mengikuti guru penggerak. Maka inilah harus dibangun sebuah sistemnya. Kalau kita tidak mempunyai sistem, maka ketika berganti lagi akan berubah lagi. Tapi kalau kita sudah mempunyai sebuah sistem, maka sampai kapanpun itu akan tetap tetap berjalan. Itu adalah sebuah sistem. Jadi kalau yang namanya manajemen itu berhubungan dengan masalah sistem. Bagaimana di sini ada kemampuan untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin. Biasanya kalau di kita ada yang kuat ya. Anak Akbar sering mengikuti latihan kepemimpinan. Ini ada istilah kuat, planning, organizing, actuating, dan controlling. Controlling, bar. RR. Controlling, kemampuan. Planning, actuating, evaluating, controlling. Planning ini harus pasti merencanakan. Sebagai seorang pemimpin harus mampu merencanakan segala sesuatu yang nanti akan kita jalankan di dalam sistem kepemimpinan itu. Kemudian actuating, harus ada action. Kalau kita punya rencana, kalau tidak dilaksanakan akan berjalan. Kemudian evaluasi, ketika perencanaan sudah dilaksanakan, pasti di akhir harus ada evaluasi. Fungsinya apa evaluasi? Yaitu untuk membenahi kekurangan-kekurangan, terus melanjut apa yang sudah dianggap bagus. Ya. Nah, kemampuan untuk organizing, kemampuan membagi tugas sumber daya manusia. Ya. Kalau di sekolah SMP itu kan ada wakasek kurikulum, ada wakasek sarana. Ya, wakil-wakil itu kan salah satu bagian dari manajerial. Ya, bagian-bagian dari manajerial. Dan juga proses untuk menentukan itu sesuai dengan kompetensi. Kan biasanya sekarang sudah mulai bergulir untuk menentukan tataran dari manajerial itu dengan sistem pemilu. Ya, padahal kan itu sebetulnya otoritas dari kepala sekolah sebagai pemimpin. Itu mah nggak tahu dari mana asalnya ada pemilu. Ya, otoritas kepala sekolah menentukan siapa yang jadi wakasek, nggak harus ada melalui pemilu. Biasanya pemilu itu hanya untuk proses kebijakan agar semuanya kebagian gitu. Untuk eta-eta deui. Biasanya yang punya kompetensi terus KAG gitunya ke kepala sekolah. Mana ada gitu? Organisasi. Nah itu kan pembagian manajerial dari sumber daya manusia. Jadi harus membagi habis tugas. Nggak ada yang sampai tidak mendapatkan tugas. Sampai ke ya walaupun dianggap paling
paling apa, bukan paling rendah, mungkin secara manajerial sampai ke tingkat caraka juga itu kalau untuk sebuah sistem itu harus sudah mendapatkan tugas. Apalagi refleksi, ya itu kan ada sama ya, nggak jauh proses refleksi. Artinya mungkin di sini evaluasi juga, evaluasi dari atau persiapan dari awal, ada refleksi dulu, analisis dulu, sistem ini berjalannya seperti apa nantinya, kemudian ada evaluasi. Ya, yang terakhir kolaborasi. Nah ini kolaborasi kan biasanya kalau sudah menjadi seorang pemimpin merasa sudah punya otoritas, agak sulit untuk berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bukan berarti dengan sekolah lain saja, tetapi yang paling penting adalah kolaborasinya dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya kalau dengan sekolah lain mungkin kolaborasinya hanya untuk menilai sejauh mana perbandingan antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan sekolah kita, karena hidup keseharian kita ada di situ. Kalau sudah kolaborasinya sudah tidak bisa terjalin, komunikasinya tidak terjalin, silaturahminya kurang bagus, maka suasana di sekolah tidak akan nyaman. Ya, oke. Dari kepala sekolah bager, makan sekolah namanya anu bager, harus jajanan, ngeraktir. Ya mungkin ada tambahan dari Ibu. Ya, silakan. Lanjut aja. Silakan. Biar kebagian Bu. Ya. Silakan Bu, dari pegangin tadi. Ya, oke. Saya diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Saya mencoba meneruskan. Yang nomor 2, mengapa kompetensi yang tadi dijelaskan oleh Bapak itu penting? Bapak itu. Pak Iwan. Karena dengan berbagai kemampuan tersebut, manajemen sekolah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena bagaimanapun perencanaan dan tujuan yang baik kalau memang tidak bisa dikelola dengan baik pula, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai. Contoh penerapannya mungkin tadi sudah dijelaskan, yaitu pada pembagian tugas untuk pengelolaan 8 standar nasional pendidikan sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki sekolah. Mungkin itu tadi tolak ukurnya dari refleksi sebagai manajemen manajer sekolah, yaitu pengelolaannya. Kita harus merefleksi apa potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut maupun apa kekurangan yang mungkin harus dibenahi untuk tadi mencapai tujuan yang sudah kita rencanakan. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Udah. Semua ya. Alhamdulillah, Bu Desi. Nah sekarang kita buka diskusi. Yang pertama, silakan Bapak Ibu dari kelompok lain kalau misalkan ada yang mau bertanya, kita buka diskusi. Tapi berapa menit Bu? 5 menit ya. Per topik 5 menit ya. Per topik 5 menit ya. Nah kira-kira ada yang ditanyakan dari kelompok yang pertama. Ini kelompok apa namanya tadi? Kelompok mawar bukan? Kelompok A ya. Oke, kelompok A. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan di sini? Dari kelompok A? Kalau misalkan sudah kita misalkan mau membina yang lain, mengembangkan yang lain, sudah beberapa metode atau apa kita coba, tapi tidak berkembang, apa yang seharusnya dilakukan? Apakah langsung udah aja di seperti apa? Maksudnya ini ke orang lain ya? Ke guru, ke anak, atau ke orang tua? Mengembangkan rekan, misalkan rekan kita kan guru penggerak nih, punya rekan, mau kita kembangkan supaya sefrekuensi sama kita. Tapi setelah lama kita coba, tidak ada perkembangan yang signifikan. Hal-hal itu mas. Oke, bisa langsung dijawab Mas kira-kira? Silakan. Terima kasih Pak Yayan ya atas tanggapannya terhadap kami kelompok A. Memang
mengembangkan orang lain itu tidak apa ya, tidak semudah gitu. Apalagi kalau kita dihadapkan di sekolah kita itu banyak guru senior yang aduh subhanallah. Iya, contohnya kecil saja dalam pembuatan soal di Google Form itu, kalau yang senior biasanya neng weh gitunya ke guru-guru yang baru yang milenial. Memang sulit ya. Tapi kita mencoba, pernah mungkin ya Bu Desi kita mengadakan workshop. Nah di workshop itu kan kita punya MGMPS ya. Nah di situ kalau pernah kita lakukan di pengembangan KTSP tiap awal tahun. Nah kita melakukan per MGMPS itu, lalu kita mengajak khususnya untuk para senior untuk mau juga berkontribusi. Nah gimana caranya ya, kita sih kalau sama senior itu harus dulu ya santun gitu. Ayo Bu, kita coba nih yang ini, kita coba. Jadi mungkin caranya kita jangan menyerah Pak. Walaupun saya juga sulit. Jadi mencoba terus menerus. Kalau sekarang kan ada apapun melalui daring ya. Misalnya ada pengembangan apa nih, aplikasi apa, kita melalui daring, apalagi kita punya LMS ya. Pasti tiap sekolah itu memang kalau yang senior susah, tapi kita terus aja. Jangan patah semangat, apalagi untuk guru-guru milenial. Tapi alhamdulillah Pak, kalau disayang senior juga ya maulah gitu bersharing. Jadi ego-egonya dikesampingkan gitu. Mungkin dari Ibu dari kelompok ini silakan. Yang saya tangkap salah satu apa namanya Kak? Yang ditanyakan Pak Rian tadi adalah bagaimana jika rekan kita yang mau belajar berubah atau dikembangkan itu tidak ada perubahan. Yang saya tangkap dari jawaban itu adalah satu yang pertama. Rundutan berapa? Mungkin itu. Kira-kira ada lagi silakan. Beneran Singkat padat jelas Bu ya. Menjawab pertanyaan aja. Kalau dari saya yaitu kita mencari yang maksudnya mencari frekuensi dulu sama kita. Nanti kalau dia yang akhirnya sendiri otomatis mau kan ya. Jadi kita mengajak dulu pendekatan yang frekuensi agar mengembangkan